Di samping saya, ini beliau merupakan Bapak Dr. Iskandar Abdul Samad SPDMA. Beliau merupakan koordinator program studi Bahasa Inggris USK Universitas Syah Kuala, dan juga beliau merupakan Sekretaris Umum Aceh Australian Alumni. Oke, nanti kalau mau bertanya-tanya tentang beasiswa atau bagaimana cara masuk kampus, itu kalian bisa tanyakan kepada para pemateri. Baik Bapak, silahkan. Oke, gitu ya. Gimana Pak? Slide PowerPoint-nya bisa diinikan Pak ya, nanti ya. Baik, apa kabar adik-adik semua? Sehat? Semangat nih, mau keluar negeri? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berada di aula ini ya, Aula Ali Hashimi. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati, tadi ada Pak Warek 3, ada Pak Kepala Biro, kemudian Pak Wadek 3 ya, sahabat saya Pak Budi Azari, kemudian Pak Koordinator Acara Pak Dr. Swadi, kemudian kawan-kawan di sini ada host ya, Delia, dan kawan-kawan dari alumni Australia atau Aceh Australian Alumni. Nah, jadi kakak-kakak dan abang-abang yang ada di sini itu berasal dari berbagai kampus yang ada di Australia. Nah, jadi pada pagi ini kita akan membahas 3 hal penting ya yang berkaitan dengan studi di Australia. Nanti detailnya itu akan kita bahas lewat talk show ya yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke, jadi kita mulai dengan yang pertama ya, next. Oke, next lagi. Oke, mungkin ini bisa dihidupkan video, Pak. Nah, ini kita menjadi orang yang paling anti di sana, karena seluruh mata yang ada akan lihat kita. Jadi gimana juga, begitu makan ambil taruh kantong. Nanti ketemu di sana banyak tong-tong sampah, jadi kita tinggal taruh aja gitu ya. Oke, next please. Nah, kemudian alasan yang lain juga Australia itu memiliki landscape yang sangat bagus, outdoorsnya bagus sekali. Nah, misalnya di musim summer itu cantiknya beda ya. Kemudian juga di musim dingin itu beda lagi indahnya, dan musim semi indahnya juga beda-beda ya. Nah, oke, transport di sana bagus sekali. Nah, kalau di kota besar sangat-sangat bagus. Jadi kita kadang-kadang bahkan nggak perlu ada mobil sendiri. Tetapi kalau di kota kecil, di saat saya ambil S3 dulu di University of New England itu di kota Armidale, kota kecil, nah itu wajib ada transport. Wajib ada mobil sendiri, ya. Oke, next please. Nah, kita lihat nih bagaimana outdoorsnya. Nah, nanti ini kita tanya nih sama Kak Nurul, kira-kira kalau yang warna merah itu, pohon warna merah itu kira-kira musim apa gitu ya? Ada yang bisa tebak kira-kira musim apa tuh? Yang pohonnya itu yang warna merah itu daunnya? Semi. Ya. Nanti kita tanya sama Kak Nurul, betul nggak ya? Atau Kak Nurul itu dulu pohonnya itu warna hijau ya, Kak Nurul ya? Pohonnya itu warna hijau apa yang bukan? Yang warna merah itu sebelumnya warna hijau ya, daunnya ya? Ya, sebelumnya itu warna hijau. Nah, kemudian dia berubah menjadi warna merah, mungkin kekuningan sampai kemudian dia jatuh semua, gundul dia. Nah, nanti kita tanya nih sama keempat narasumber kita. Nah, coba kita lihat nih yang kuning, kemudian di sana udah mulai putih ya. Nah, nanti kita tanya, kalau lihat fotonya Kak Nurul di sana, kira-kira kalau musim dingin mungkin nggak beliau pakai baju seperti itu? Nggak mungkin, berarti bukan musim dingin berarti ya. Kalau musim dingin pasti udah dengan jaket. Nah, next please, kita lihat gimana musim dingin. Nah, baru ini musim dingin ya, ini Kak Putri ya. Nah, coba lihat itu dengan
itu di Mount Buller di Victoria ya, di Monash di Melbourne. Nah, jadi kita bisa main salju di situ. Ya, bisa skating ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ambil foto. Nah, kira-kira itu di musim apa? Jadi landscapingnya ini sangat-sangat bagus, gitu ya. Next, please. Ya. Nah, ini juga coba lihat Bang Kiki, santai dia kan. Bisa tidur juga rupanya di atas salju. Nanti kita tanya, gimana kok bisa tidur? Bukannya dingin tuh? Itu kan di bawah 0 derajat bahkan ya. Di bawah 0 derajat sehingga dia bisa menggumpal untuk es. Nah, oke. Next please. Nah, ini kita lihat employment opportunities ya. Next please. Ya, jadi ini yang tadi magang ya. Kita bisa mengeksplor kira-kira kalau magang itu bisa dikonversikan ke mata kuliah apa tidak. Nah, kira-kira gitu. Nanti bisa kita tanyakan. Kalau kita kan ada program MBKM ya. Nah, nanti kita tanya kira-kira kalau magang di sana apa itu bahagian dari mata kuliah atau kita digaji atau kita kerja volunteer. Kira-kira apa sih manfaat kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu sambil kita kuliah. Jadi kita explore dengan keempat narasumber kita. Next please. Nah, jadi ini nggak perlu saya ini sebutkan satu persatu lagi. Jadi di sana ada 43 universitas di Australia yang itu kampus negeri ya. Apa itu seluruhnya? Jadi 38 diantaranya itu adalah kampus negeri. Kemudian 5 itu adalah kampus swasta. Kesemuanya itu dikontrol kualitasnya oleh pemerintah. Next please. Oke, next ya, kita skip aja. Skip aja lagi, Pak. Oke, kita skip lagi. Nah, ini bidang-bidang studi ya. Oke, bisa di skip aja. Oke, ini di skip aja. Ini biaya-biaya SPP ya. Kalau kita nanti dapat beasiswa, makanya kita ingin adik-adik semua nanti selesai S1 nanti bisa lanjut S2 dan kita kuliah dengan beasiswa gitu ya, supaya kos yang sebesar ini misal untuk doktor itu sampai $42.000 itu bisa dibayar semuanya oleh beasiswa kita ya. Oke, kalau S2 sampai 50, ada yang sampai $50.000 bahkan lebih, ada yang lebih mahal dibandingkan program S3 ya. Oke, next please. Nah, jadi kalau di Australia itu antara kota besar dengan kota kecil itu biaya hidupnya beda. Jadi samalah seperti kita di sini. Jadi kalau kota di besar seperti kota Sydney, kemudian Melbourne, nah itu biayanya relatif lebih mahal dibandingkan kuliah di Adelaide misalnya, di kota Adelaide, atau konon lagi di tempat saya dulu kuliah di Armidale, kota kecil sekali. Jadi kalau di kota besar biasa cenderung lebih mahal biaya akomodasi dan lainnya. Kalau di kota kecil biasanya lebih murah sedikit. Ya, jadi sama seperti di tempat kita. Next please. Ya, next. Nah, jadi banyak sebenarnya beasiswa-beasiswa yang bisa adik-adik lamar nanti begitu udah selesai. Ini kan semester 3 sampai semester 5, betul? Ya, sampai semester 5 berarti kan tinggal 2 tahun lagi udah selesai. Nah, jadi nanti mulai saat ini, nanti di slide terakhir kita akan bagikan apa yang harus disiapkan mulai sekarang ya. Oke, jadi ada beasiswa AAS, kemudian ada beasiswa Destination Australia namanya. Nah, kemudian ada beasiswa ini khusus dia untuk perempuan. Jadi kalau perempuan dia spesial, ada Australia APEC Women in Research Scholarship. Kemudian ada yang namanya dengan Australian Government Research Training Program ya. Dulu namanya IPRS, sekarang sudah berubah dia namanya menjadi RTP. Next please. Nah, ini manfaat-manfaat kalau kita dapat beasiswa. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi di Indonesia sendiri kita itu diberikan training, itu dibayar sama beasiswa kita. Kemudian kita selama ikut training di Indonesia pun kita dibayar itu hariannya ya, karena kita udah dapat beasiswa. Kemudian nanti kita bisa mendapatkan domestic return airfare ya, bolak-balik misal training di Jakarta, bolak-balik Aceh Jakarta itu dibayar sama beasiswa. Kemudian biaya kesehatan, biaya visa dan biaya outward airfare ini ya.
Untuk biaya tiket pesawat semuanya dibayar. Next please. Next, oke. Nah, jadi kita kalau mau ambil data, kalau S3 biasa banyak ambil data atau S2 by research ya, banyak ambil data ke beberapa daerah itu juga dibayar semuanya oleh pemberi beasiswa kita. Nah, kemudian bahkan reunion airfare. Kalau kita misalnya kuliah, kemudian kita ingin ketemu keluarga kita, nah itu juga semuanya dibayar. Next please. Nah, jadi banyak nih beasiswa ya yang bisa adik-adik lamar nanti ke depan. Ini harus menjadi target kita. Itu ada yang namanya dengan lembaga yang dikelola oleh LPDP. Nah, Bang Kiki dulu LPDP kalau nggak salah ya. LPDP, Kak Nurul, AS, Kak Putri, AS, Pak Henry, Bang Henry, AS ya. Nah, jadi nanti kita bisa tanyakan karena beda model beasiswa, jelas beda yang tantangannya beda gitu ya. Jadi ada LPDP tadi. Oke, bisa di sebelumnya Pak. Oke, sebelumnya lagi. Sebelumnya yang beasiswa. Oke, ya. Jadi ada beasiswa LPDP ini juga banyak. Ada beasiswa umum, ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa targeted group nanti yang bisa adik-adik lamar ya. Kemudian ada beasiswa pendidikan pasca sarjana dikti. Nah, ini juga ada beberapa model. Kemudian bahkan di kita juga ada beasiswa juga di pemerintah Aceh, ya beasiswa dari BPSDM Aceh. Jadi ada 3 jenis beasiswa yang bisa adik-adik semua lamar nanti ya. Oke, next please. Ya, next please. Ya, jadi apa yang harus disiapkan supaya kita kuliah sukses, supaya nanti ke depan bisa lamar beasiswa. Yang pertama adalah IPK kita. Nah, IPK kita nggak boleh, kalau bisa jangan, ini minimal ini ya, grade point average 2,9 itu minimal. Tetapi ketika kalian berkompetisi dengan kawan-kawan kalian, itu biasanya mereka IP-nya itu 35 ke atas. Nah, jadi kita upayakan kalau bisa jangan di bawah 3,5 supaya lebih mudah untuk kita berkompetisi. Walaupun pemberi beasiswa mengizinkan kita dengan IP 2,9 aja boleh. Ya, tapi upayakan 3,5 ya. Kemudian satu lagi adalah kita harus bisa menguasai IELTS dan TOEFL. Nanti kita tanya sama Bang Henry, gimana kira-kira tips untuk bisa meraih nilai TOEFL yang tinggi gitu ya. Karena Bang Henry juga kerja di pusat bahasa Unsia. Nah, sehingga udah lebih berpengalaman gitu ya. Nah, kemudian ada IELTS, ada TOEFL. Nah, TOEFL juga ada PBT, ada IBT ya. Kemudian recommendation letter. Nah, mulai sekarang itu bina hubungan baik dengan supervisor. Karena supervisor nanti akan menulis rekomendasi sehingga itu bisa memudahkan nanti kalian untuk mendapatkan beasiswa ya. Kalau kita hubungan baik, maka supervisor mau dia tulis rekomendasi. Kemudian juga kemampuan dalam mengisi form. Nah, ini juga butuh kemampuan menulis yang tinggi. Ya, jadi perlu sekali mengikuti training-training menulis dan berkonsultasi dengan para senior ya yang pernah mendapatkan beasiswa ini. Next please. Nah, bagaimana? Nah, ini saya buka tips aja sedikit ya. Detailnya nanti kita bisa tanyakan kepada 4 narasumber kita ya lagi. Yang pertama, kita mesti konsisten. Jadi setiap hari kalian habiskan waktu aja barang 2 jam aja sehari. Ya, untuk belajar tentang TOEFL kah atau IELTS. Itu 2 jenis tes internasional yang sangat diperlukan untuk dapat beasiswa ya. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan berbagai latihan soal. Kita kerjakan soal. Kalau bisa cari sparring partner. Ya, cari sparring partner untuk kita set waktu, kemudian kita kerja sama-sama, kemudian kita menilai hasil kita. Kemudian yang ketiga yaitu writing practices. Nah, jadi ini menulis penting sekali karena kuliah di Australia itu sangat diperlukan kemampuan menulis. Karena tugas-tugasnya semua dalam bentuk essay. Banyak sekali dalam bentuk essay. Oke, kemudian yaitu enriching vocabulary. Nah, jadi kita terus berupaya untuk bisa menambah kosakata kita. Lewat apa? Lewat membaca. Kita rekomendasikan kalau bisa membaca buku teks-teks yang kalian suka aja dalam bahasa Inggris ya. Kemudian speaking practices.
Nah, jadi di mana ada kesempatan itu praktek aja. Ketemu bule di jalan, praktek. Ketemu anak-anak UIN yang kuliah di bahasa Inggris, ya praktek aja atau sesama-sama kita di sini ya. Nah, yang terakhir yaitu watch English movie. Nah, jadi dengar, nonton film-film yang kalian suka, kemudian dengarkan dan bisa mengimitate ya, supaya lebih terlatih kita dengan kata-kata dalam bahasa Inggris. Oke, jadi itu aja dulu sebagai pengantar. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita akan sambung dengan diskusi talk show kita ya. Jadi nanti saya akan keliling ya untuk bertanya. Kalau kalian nggak mau bertanya, saya bertanya ke kalian ya. Saya akan masuk ke dalam grup atau kalian bertanya ke para narasumber. Oke, nah ini saya kembalikan kepada host. Oke, baik Pak. Ada closing statement dari masing-masing pemateri yang tentunya closing statement ini akan menjadi slogan ya, slogan bagi adik-adik untuk berjuang nanti bisa dijadikan moto dan sebagainya, baik dimulai dari Pak Is tentunya. Silakan. Oke, jadi adik-adik sekalian, kalian semua ya ini merupakan harapan daripada keluarga. Jadi mulai hari ini selain kalian fokus untuk kuliah bidang studi masing-masing, usahakan bisa terus mempersiapkan diri, memantapkan pengetahuan bahasa Inggris khususnya IELTS dan TOEFL. Ya. Nah, jadi janjikan ya, kalian janji dengan orang tua bahwa suatu hari nanti kalian akan kirim foto kalian itu berada di kota Australia. Oke? Dan buat keluarga dan orang tua bangga terhadap kalian hari ini. Sukses terus buat kita semua. Pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama antara pemateri dan panitia terlebih dahulu. Ya, adik-adik sambil kita menunggu Bapak Penatari